Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana rangkaian RLC bekerja dan bagaimana rangkaian tersebut digunakan dalam tuning pada televisi dan radio. Dengan menggunakan simulasi patch simulation, kita akan memahami lebih dalam. Resistor memberikan hambatan terhadap aliran arus, induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, dan kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan rangkaian yang mampu berosilasi pada frekuensi tertentu. Rangkaian RLC digunakan dalam tuning televisi dan radio untuk memilih frekuensi tertentu dari berbagai frekuensi yang ada di udara. Ini dilakukan dengan mengubah nilai induktor dan kapasitor sehingga rangkaian berosilasi pada frekuensi yang diinginkan. Nah, di sini kita akan merangkai rangkaian RLC di mana komponen yang dipakai yaitu yang pertama resistor, yang kedua induktor, yang ketiga ada kapasitor, lalu kita pakai sumber tegangan AC, dan juga pakai switch. Nah, kita menyambungkan semua komponen ini dengan menggunakan kabel penghubung ini. Nah, kita seret, baru sambungkan. Begitu juga dengan induktor dan kapasitornya dihubungkan dengan kabel penghubung. Sampai semua komponen terhubung. Geser. Lalu ini dihubungkan ke sumber tegangannya. Biar lebih rapi, kita tambahkan juga. Ya, satu lagi. Nah, setelah semua komponen terhubung, nah kita dapat mengubah nilai-nilai dari komponen ini dengan cara mengklik komponen seperti ini. Hambatannya, resistornya, kita buat misalnya nilainya 8 ohm. Ini kita tinggal klik aja sampai 8 ohm. Kurang 8 ohm. Lalu induktornya kita pakai yang 2 Henry. 2. Lalu untuk kapasitornya kita pakai yang 0,14. Ini. Nah, setelah semua komponen ini sudah diatur nilainya, kita dapat melihat bagaimana pengaruh induktor dan kapasitor ini nantinya untuk frekuensi resonansinya. Kita dapat melihatnya dengan menggunakan alat ini. Nanti dari grafik osilasinya itu kita dapat melihat perbedaannya. Kita hubungkan. Lalu switch kita hubungkan. Nah, kita dapat melihat nih pada grafik ini akan terjadi osilasi. Coba kalau kita mengubah induktornya, misal dia kita perbesar. Kalau kita perbesar, grafiknya jadi biar lebih nampak kita besarkan. Nah, setelah induktor kita perbesar, nah kita lihat pada grafik ini frekuensi osilasi pada grafik tegangan dan arus menurun, menyebabkan siklus osilasi menjadi lebih panjang. Dan juga frekuensinya semakin menurun, frekuensi resonansi. Nah, coba kalau kita perkecil lagi. Kita dapat melihat perubahan grafiknya.
Ketika mengurangi nilai induktor akan meningkatkan frekuensi resonansinya. Begitu juga pada kapasitornya. Kalau kita perbesar, kapasitor ini menunjukkan perbedaan juga, tetapi grafik osilasinya tidak seperti induktor yang langsung nampak perbedaannya. Kalau untuk kapasitor ini, mungkin karena nilai pada phase simulation ini sedikit. Nah, dari grafik yang kita lihat dapat disimpulkan bahwasanya induktor dan kapasitor ketika diubah nilainya dapat mempengaruhi frekuensi resonansi. Dengan menggunakan simulasi phase simulation, kita dapat mengamati langsung bagaimana rangkaian RLC bekerja dan bagaimana pengaturan-pengaturan komponen atau mengubah-ubah nilai komponen mempengaruhi frekuensi tani, seperti yang digunakan pada dalam televisi dan radio. Di mana simulasi ini dapat kita lihat bagaimana perubahan nilai induktor dan kapasitor untuk mempengaruhi frekuensi resonansinya.